Sembuhin jerawat punggung itu susah-susah gampang. Bagi sebagian orang, mungkin jerawat punggung itu nggak gitu bermasalah. Namun, bagi sebagian orang lagi, jerawat punggung itu mulai bermasalah, apalagi kalau udah mulai merah-merah dan juga gatal-gatal. Apalagi buat kalian yang suka berenang ataupun buka baju sebagai aktivitas kalian, ini udah mulai mengganggu estetika. Kalau misal kalian punya jerawat di punggung dan nggak sembuh-sembuh, video ini untuk kalian. Hello everyone, sawadee tukun. Welcome to Choi. Take care of yourself, yo. Dalam video ini aku bakal sharing ke kalian soal cara berdasarkan pengalaman aku untuk menyembuhkan jerawat di punggung. Langsung aja kita mulai, ini dia caranya. Yang pertama, baju kalian cuma harus satu kali pakai. Contohnya adalah kalau misal kalian pagi udah pakai sampai sore, terus mandi, diganti. Nggak usah mikir di rumah nggak ada asap, nggak ada kotoran, nggak ada keringat, kalian pakai lagi, jangan. Karena kadang kita tuh nggak sadar karena kita di ruangan ber-AC, keringatnya udah keluar, minyak udah keluar dari tubuh, tapi udah kering lagi karena AC. Jadi, ini salah satu pemicu yang bikin jerawat kita tuh nggak sembuh-sembuh karena kita nggak ganti baju. Jadi ini juga merupakan salah satu penyebab kenapa jerawat di punggung tuh agak lama sembuhnya karena kalian pakai baju tuh nggak diganti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keringat habis olahraga. Jadi kalau misalkan habis olahraga, pastikan kalian keringin. Makanya setiap gym ataupun pusat kebugaran pasti menyediakan handuk ataupun tisu. Jadi kalau misalnya kayak udah keringetan, pastikan kalian lap kering-kering dan tunggu beberapa saat baru kalian mandi. Jangan sampai kalian keringetan terus kalian langsung keluar sama teman-teman kalian misalnya nongkrong di kafe ataupun makan sate di pinggir jalan, itu jangan. Jadi pastikan baju tersebut udah kalian ganti. Ibaratnya itu tuh kotoran yang keluar dari tubuh kalian yang harus kalian langsung bersihkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaga asupan makan. Ini merupakan salah satu yang bener-bener ngefek banget di aku adalah asupan makanan. Yang pertama, kita harus bisa tahu makanan apa sih sebenarnya yang picu sampai jerawat di punggung itu selalu ada dan nggak sembuh-sembuh. Nah, biasanya protein dan juga kreatin. Kalau misalkan lagi program pembentukan badan, biasanya tuh pasti harus ada protein dan juga kreatin. Pastikan kalian ganti alternatif lain. Misalnya, kalian harus pakai protein tinggi. Kalian cobalah ganti dengan susu kedelai ataupun dari plant-based lainnya. Ini akan bantu banget untuk kalian mengurangi resiko pertumbuhan jerawat yang dalam tubuh kalian. Terus kurang-kuranginlah makan yang kurang sehat kayak gorengan, kayak minyak-minyak, pedes-pedes dan segala macam. Dan perbanyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau misalkan nggak bisa makan banyak buah dan sayuran, kalian coba aja ganti dengan tambahkan suplemen sebagai tambahan nutrisi dan juga vitamin untuk tubuh kalian. Ini bakalan bantu banget. Jadi yang ketiga ini asupan makanan termasuk makanan dan minuman yang kalian konsumsi. Jadi ibaratnya you are what you eat. Jadi kalau misalkan makan yang bagus, biasanya selain dari wajah kalian akan jauh lebih bersih, termasuk dari tubuh kalian, punggung dan segala macam pasti jauh akan lebih bersih. Yang keempat adalah mandi teratur. Apalagi kalau misal sekarang kalian jarang keluar rumah, biasanya itu selain nggak ganti baju, kalian pasti ngerasa kayak ya udahlah di rumah bersih, kalian nggak mandi. Padahal mandi itu tuh nggak boleh di skip, apalagi buat kalian yang sering tumbuh jerawat di muka ataupun di badan, karena ngaruh banget. Jadi kalau kalian nggak mandi, keringat, kotoran, jerawat dan segala macam yang menumpuk di tubuh kalian akan memberontak. Makanya jerawat kalian akan lama banget sembuh dan bahkan nggak sembuh-sembuh. Jadi kalian harus tetap mandi 2 kali sehari. Yang kelima adalah ini juga salah satu hal yang harus kalian perhatikan baik-baik. Mandi air panas. Biasanya itu orang habis olahraga, apalagi kalau malam, pasti akan mandi air panas. Karena takut kalau misal mandi air dingin itu bisa rematik. Tapi ini juga akan mempengaruhi untuk pertumbuhan jerawat di punggung kalian. Dan juga termasuk wajah kalian. Karena kalau air yang terlalu panas, biasanya itu akan bikin kulit kalian menjadi lebih kering. Biasanya kalau misal kulit wajah ataupun tubuh udah kering karena air panas, tubuh itu kan akan bereaksi. Bisa akan menciptakan minyak untuk menetralkan. Jadi supaya kulit kalian tuh lebih lembab. Padahal, hal ini yang bikin kulit kita tuh jadi berjerawat karena produksi minyak itu menjadi berlebih dikarenakan air panas. Jadi kalau misal kalian malam misalnya, ya udah pastikan kalian mandi air anget aja, jangan sampai panas banget karena itu bakalan bikin produksi minyak berlebih. Kalau bisa kalian mandi air netral aja ataupun dingin. Yang keenam adalah coba kalian ganti sabun kalian dengan sabun antiseptik ataupun antibakteri. Karena kalau biasanya kalian lagi pakai sabun yang moisturizing ataupun whitening, biasanya
biasanya tuh banyak vitamin berlebih atau ada kandungan minyak dan juga protein yang bikin kulit kalian tuh malah bereaksi menjadi berjerawat. Jadi untuk sementara kalian coba ganti dulu sabun yang memang antibakteri. Itu bakalan bantu banget untuk sembuhin jerawat kalian. Untuk produk-produknya aku bakal masukin link di bawah ini, jadi kalian tinggal klik aja, kalian bisa beli. Ataupun kalau memang punya produk lainnya di dekat tempat kalian yang antibakteri, kalian bisa coba pakai itu. Dan stop dulu sabun-sabun yang bikin kulit kalian tuh jadi lembut, yang jadi lembab, ataupun yang jadi oily, atau yang jadi glowing-glowing, itu kalian skip dulu. Kalian ganti sama sabun antibakteri dulu. Ini bahkan bantu banget untuk sembuhin jerawat di punggung. Yang ketujuh adalah perawatan rambut. Aku tuh baru sadar ini belakangan banget, dan aku baru nyadar kalau perawatan rambut itu ada hubungan sama jerawat di wajah dan juga punggung. Jadi kalau kalian lagi pakai shampoo yang untuk pelembat rambut, untuk penghilang ketombe, penghilang kutu dan segala macamnya, biasanya itu ada kandungan proteinnya, termasuk juga shampoo untuk lurusin rambut, biasanya itu ada keratinnya. Kalian bisa lihat di ingredient shampoo kalian, biasanya proteinnya itu bakalan ditulis seperti amino acid, protein atau milk protein, ataupun ada tulisan protein lainnya. Kalian bisa cek di ingredient shampoo kalian. Selain protein, kalian juga harus cek biasanya tuh oil-oil. Jadi misalnya ada jojoba oil, ada olive oil, dan segala macam. Itu adalah salah satu pemicu juga punggung kalian tumbuh jerawat atau muka kalian berjerawat yang nggak sembuh-sembuh. Solusinya adalah kalian pakai sampo dulu, baru kalian bersihin wajah dan tubuh kalian dan punggung kalian sampai benar-benar bersih. Tapi biasanya sebersih apapun tuh pasti ada sisanya sedikit-sedikit. Jadi yang terbaik adalah memang kalian stop menggunakan shampoo yang memang mengandung protein, oil, ataupun pelurus rambut seperti keratin, ataupun punya vitamin yang berlebih lainnya. Kalian coba ganti sampo yang memang nggak ada kandungan tersebut. Ini bakalan bantu banget untuk kalian membersihkan punggung kalian dari jerawat tersebut. Perawatan rambut ini termasuk juga dengan hair oil ataupun hair tonic lainnya yang mengandung oil di dalamnya. Biasanya itu digunakan oleh cowok ataupun cewek yang mengalami kerontokan rambut, kerusakan rambut, dan juga botak parah. Kalian coba cari aja, jangan yang oil based, tapi kalian cari yang water based, itu bakalan bantu banget. Ini juga termasuk wax rambut ataupun gel rambut yang digunakan oleh cowok-cowok. Kalau misalnya kalian menggunakan perawatan rambut untuk bikin styling rambut, kalian coba cari yang water based, jangan yang ada oilnya. Jangan ada yang proteinnya, karena biasanya tanpa kita sadari, walaupun kita udah bersihin tangan kita, biasanya tuh pasti akan ada resiko-resiko yang terjadi kayak tumbuh jerawat di wajah ataupun di kulit kalian, kulit punggung kalian. Jadi kalian carilah alternatifnya tuh, yang penting water based, gak ada protein dan gak ada minyak. Ini akan bantu banget untuk sembuhin jerawat punggung kalian lebih maksimal. Yang kedelapan ini adalah coba tambahkan serum untuk menenangkan peradangan ataupun menyembuhkan jerawat kalian yang ada di punggung kalian. Kalian bisa gunakan serum yang biasanya kalian gunakan untuk wajah. Kandungan yang paling standar yang biasanya bisa digunakan adalah niacinamide ataupun salicylic acid. Kalian bisa coba pakai 2-3 drop, kalian oleskan ke tubuh kalian, tunggu sampai kering baru pakai baju. Ini akan membantu proses penyembuhan jerawat di punggung kalian lebih cepat. Itu yang ke-8. Yang ke-9 ini adalah yang terakhir. Kalau misalnya kalian udah cobain 8 cara ini tapi nggak sembuh-sembuh, atau memang kalian jerawat punggungnya tuh udah parah banget. Kalau misalnya kalian udah mencoba 8 cara ini, nggak ada perubahan signifikan dalam 3-6 bulan, kalian harus segera cek ke dokter terdekat kalian. Karena kalau misalnya kalian datang ke dokter tuh akan lebih tahu ini jerawat disebabkan oleh apa. Biasanya, dokter bakalan kasihkan obat minum antibiotiknya atau obat untuk meredahkan peradangannya, ataupun dokter bahkan kasihkan suntik vitamin untuk mempercepat proses penyembuhannya, dan juga dokter bakalan kasih treatment seperti IPL atau Intense Plus Light yang akan mempercepat penyembuhan jerawat kalian. Itu dia cara yang bisa aku kasih ke kalian berdasarkan pengalaman aku sendiri yang juga aku udah share ke temen aku, dan beberapa temen aku juga udah berhasil. Dan kembali lagi, ini akan berbeda-beda setiap orang. Mungkin ada sebagian orang yang 1 bulan udah sembuh, tapi ada juga yang makan waktu sampai 6-8 bulan. Tapi kalau misal kalian yang udah merasa bertahun-tahun atau menahun, gak sembuh-sembuh, ingat langsung ke dokter untuk penanganan yang lebih tepat. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian yang lagi punya masalah sama jerawat di punggung mereka. Kalian juga boleh komen di bawah ini kalau misalnya kalian udah cobain cara ini, ataupun kalian punya cara lain untuk menyembuhkan jerawat di punggung, kalian boleh komen di bawah ini. Dan subscribe YouTube channel ini untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya dari rambut, kulit, sampai ujung kaki. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sawadee krap, bye-bye! Our memories faded. Sometimes I think of you.
없이 멈